Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena berkat limpahan nikmat, rahmat, maghfirah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat, afiat, kemudian sempat dan mampu berangkat. Alhamdulillah. Karena apa saya sebutkan semua? Ada orang yang sehat, afiat, tapi nggak sempat untuk berangkat majelis taklim. Ada nggak, Bu? Ada. Nah, makanya kita yang sempat disyukurin. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sempat kita syukurin berangkat, bisa hadir berangkat di majelis taklim, kita syukurin. Ya, ini keberkahan yang besar. Karena ada orang yang sempat di rumah dia nganggur, ya, di rumah dia nganggur, itu gitu, tapi nggak sempat untuk berangkat. Maka berangkatnya kita niatkan untuk thalabul ilmi, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Bu, saya pengen nanya, kita ini sebenarnya penduduk Ciketing asli bukan, Bu? Asli. Emang bikin Ciketing tadinya? Iya. Yang nggak asli mah ini. Iya. Ciketing mudik emang. Ya udah ya Ciketing. Penduduk dunia asli nggak kita? Asli. Emangnya pas kesini bikin dunia, Ibu? Enggak. Jadi kata ulama, kita ini bukan asli penduduk dunia. Kita itu pendatang. Aslinya mana? Nabi Adam alaihissalam, bapaknya seluruh manusia, itu aslinya penduduk mana, Bu? Nabi Adam penduduk mana? Surga. Orang tua kita aslinya penduduk surga. Cuma karena godaan iblis, bujuk rayuan istrinya Ibu Hawa, akhirnya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman untuk muhasabah, diusir dari surga, diturunkan ke dunia. Berarti kita bukan penduduk dunia. Aslinya penduduk. Berarti nanti pengen balik lagi ke surga apa enggak? Enggak pengen orang tempat kita. Cuma ada juga yang enggak pengen ke surga. Berarti enggak pengen balik ke rumah ini. Ibu ini dari sini, dari rumah datang ke sini. Selesai acara pengen balik ke rumah apa pengen ke mall? Ke rumah dulu tuh. Ya. Maka artinya kita bukan asli penduduk dunia, pasti akan kembali lagi ke surga. Cuma nanti nih bawaannya cukup enggak. Kayak kita pulang nih, mau pulang Bu RT ke rumah, tiba-tiba tasnya ketinggalan, balik lagi enggak? Balik lagi, tasnya udah diambil, pintunya dikunci, dibawa Pak RT. Kira-kira bisa masuk enggak? Enggak bisa. Begitu pun kita pulang ke surga, mau pulang masih ketinggalan, amalnya belum cukup. Atau banyak dosanya, kebanyakan beban. Kayak Bu aja kemarin mau pulang dari Mekah, ada yang kebanyakan beban, tasnya dibuang lagi, dikeluarin lagi, nggak jadi pulang-pulang, nggak jadi berangkat-berangkat. Kebanyakan beban. Kita mungkin bisa jadi seperti itu, pulang ke surga, mau pulang diperiksa oleh malaikat Ridwan, kebanyakan beban, bebannya kurangin dulu. Ini beban apa, Bu? Beban dosa, akhirnya dikurangin, masukin ke neraka. Mudah-mudahan kita tidak ada yang kebanyakan beban dosa, tapi banyak amaliyah ibadah. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antara mimbarku dan rumahku ini adalah raudhah. Apa raudhah itu? Raudhah adanya di negara sana, di Madinah. Ya, kita nggak ada raudhah. Raudhah itu diibaratkan raudhah itu apa? Tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik dan mengajarkan para sahabat. Jadi tempat ilmu. Kalau tempat ilmu ini berarti raudhah. Apa raudhah itu? Taman-taman surga. Berarti ibu lagi duduk di taman surga. Kata taman surga apa ya tadi ini? Gerak. Taman surga kok gerak. Di sana mau wangi, di sini mah nggak wangi. Ada yang bau kecut juga katanya. Beda taman surganya. Ini tapi insya Allah bisa bertemu dan bisa ditempatkan di taman surga yang sebenarnya, yakni di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun duduknya sambil ngantuk, insya Allah karena duduk kita, mohon maaf, dengan bokong kita, pantat kita, insya Allah bokong-bokong seperti itu karena nggak ngantuk duduk, insya Allah bisa membawa kita masuk ke surga. Bokongnya doang, Bu RT mau udah ketawa baik. Ya. Jadi saksi, Bu.
ya. Jadi saksi ketika ditanya malaikat mungkar dan nakir, ya. Ini nanti mata merem, mulut gak bisa ngomong, tapi nanti ada bokong kita ngomong. Begitu tengok lah, oh yang suaranya ada tapi wujudnya nggak ada. Pas nengok bilang, oh pantatnya ngomong. Kenapa kamu ngomong? Bukti saya saksi. Kalau hidup malam hari Minggu, saya duduk 1 jam lebih di majlis taklim al-mu'min sampai ngantuk, sampai nuntutan, ya. Oh, berarti dicatat hari Minggu ini ada amal kebaikan. Pernah duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita semua dan sekeluarga masuk kembali lagi ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para ibu jamaah rahimakumullah. Nah, di dalam surga itu bagaimana digambarkan di dalam kitab penduduk surga itu seperti ini. Makanya ada kalimat teman kita nanti di akhirat itu siapa yang kita temani ketika hidup di dunia. Kalau ibu temannya ibu-ibu pengajian, insya Allah ngumpul lagi dengan ibu-ibu pengajian. Ngumpul lagi di taman surga tuh. Berarti ibu tadi udah kesana kayaknya. Ya. Masa Ustaz ngumpul lagi di surga itu apa? Yas'aluna ba'duhum ba'do. Penduduk surga itu saling sapa dan saling tanya, tegur sapa. Jadi contoh gampangannya misalnya buronan duluan, udah 100 tahun yang lalu pergi duluan ke surga, meninggalkan dunia. Meninggal dunia berarti mau masuk surga, karena syarat masuk surga itu adalah harus meninggal dulu, nggak ada orang masuk surga langsung kayak ini. Nggak iya. Ibu Rona udah 100 tahun yang lalu, ya. Ibu Ustaz Rohani baru nyusul seminggu, udah di surga, udah kipas-kipas, udah keramas. Ya keramas di sana mandi. Ibu Rona baru datang, assalamualaikum. Serona lah baru nyampe. Iya, uing nyasar cenah. Lah, nyasar kemana? Nyasar kemana? Saya udah mandi, udah segala macam. Saling tegur sapa, saling tanya menanya, saling ngobrol. Bahkan ketika anak cucu dan saudaranya mengirimkan doa di dunia, ini nanti bagiannya nyampe ke sana. Ketika anak cucu membaca zikir, tahlil, yasin, maka hidangan itu untuk orang yang sudah meninggal dunia, mereka dapat kiriman. Tok paket Burona COD cina. Tukang paket kubur datang. Begitu diterima tetangganya, "Terus dapat paket mulu sih. Saya dari kemarin enggak." Ternyata anak cucunya boro-boro kirim doa. Karena enggak kirimin doa ke orang tuanya, akhirnya orang tua enggak pernah dapat kiriman. Ya, saling ngobrol. Dan penduduk surga, penghuni kubur ini saling berkomunikasi, terus ngobrol. Enak enggak sih di surga? Saya kok baru nyampe, enak, pengen apa aja tinggal ngomong, pengen apa aja tinggal minta, tinggal ngambil. Ya. Di surga di Mekahnya makan tinggal makan. Tuh, gambaran surga sementara, gambaran baru gambaran, bukan di Mekah itu sudah digambarkan. Pengen apa tinggal makan. Pengen apa tinggal makan, ada yang anterin. Ya. Cuma bedanya kalau di surga makan sebanyak apapun tidak akan membuang kotoran, nggak pernah mules karena di sana nggak ada toilet. Nah iya, Pak Haji Kadin belum ngirim karyawannya ke sana buat bikin toilet belum, jadi makanya nggak ada. Ya. Kalau di dunia, di Mekah, di Madinah ada disediakan, karena kita masih fitrah manusia, apa yang dimakan harus ada yang dikeluarkan, apa yang diterima harus ada yang diberikan. Input sama output, ya gambarannya. Kita terus makan, terus nih ibu makan terus, input terus, nggak output, bisa-bisa opname. Lah iya, makan terus udah berat-berat, kira-kira masuk rumah sakit nggak Bu? Masuk rumah sakit. Makanya diadakan, dikodratkan oleh Allah, setelah makan ada yang harus dikeluarkan. Jadi kembali lagi, penduduk surga itu saling ngobrol seperti kita. Makanya kalau kita di dunia yang nggak pernah sosialisasi, nggak pernah silaturahmi, nggak pernah ngobrol kebaikan sama orang, kita bingung di sana, nggak punya Kemudian penduduk surga itu apalagi yang dikerjakan setelah masuk surga, setelah berkumpul? Ahlul jannah yahtajuna ilal ulama. Ternyata ibu, penduduk surga itu masih perlu guru, masih perlu ustadz, masih perlu ustazah, masih perlu ulama. Untuk apa? Ternyata ulama itu bukan hanya untuk di dunia. Nih guru-guru nih bukan penting di sini saja. Ibu ketika syukuran mau gunting rambut cucu, panggil Bu Ustazah baca ratib ya, masih butuh ustadz. Ketika mau seserahan, lamaran atau nikahan putra atau putri kita, masih butuh guru untuk kirim
kirim doa karena kita nggak ngerti caranya seperti apa. Ketika di surga juga ahlul jannah yahtajuna ilal ulama, penduduk surga itu masih butuh ulama. Untuk apa? Untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena penduduk surga itu ngomongnya nggak begini, nggak cena, nggak kumaha, nggak Indonesia, nggak bahasa Ceketi, nggak, pakainya bahasa Arab. Sebab apa? Perlu guru. Ternyata penduduk surga itu li'annahu yazurunallaha ta'ala aqulu yaumal jum'ah. Setiap hari Jumat penduduk surga itu diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, kumpul di satu tempat untuk bertemu, dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini penting nanti nih para guru. Ketika sudah dikumpulkan, misalkan kumpul di surga misalkan, kemudian Allah nih datang nemuin kita sebagai umatnya yang beriman dan bertakwa. Karena nikmat yang terindah itu adalah bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, hei para jamaah al-mu'min. Ini jamaahnya nggak ada. Lah kalau ada jawab apa tuh, Bu? Hei para jamaah al-mu'min. Oh, udah kayak orang nakutin dia aja. Apa-apa yang saya berikan di surga ini, kenikmatan, keindahan, dan semua kemewahan yang ada, kira-kira sudah cukup apa kurang? Kurang baik, manusia memang begitu. Ini aja belum kemakan, ternyata di sana nggak bisa ngomong kurang, Bu. Hanya ngomong alhamdulillah, sangat cukup dan luar biasa. Tuh. Karena semua ada yang tadi Ibu Ustazah bilang. Apapun yang kita inginkan sekerentek hati ada. Karena saking banyaknya nikmat, kita ini rasa malu. Nikmat sudah diberi banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga, di dalam kita diceritakan, ya. Masih ditawari nikmat yang begitu luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kurang yang engkau inginkan akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita manusia, Bu. Ketika amal kita pengajian cuma sambil ngantuk, sodakoh juga milih-milih, punya duit 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000 sama 1.000. Kira-kira yang masuk kotak yang berapa? 1.000. Nah berarti kelakuan banget ini mah. Yang 1.000. Yang 1.000 ada dua, ada yang baru, ada yang jelek. Seperti itu. Jadi ketika diberikan fasilitas yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini malu karena ibadah kita kadang-kadang asal-asalan, tapi Allah terima ternyata. Walaupun kadang-kadang ibu pengajian cuma milih hari Minggu, itu ke sambil ngantuk, itu ke buru-buru jam 9 nanti mau ada arisan, ya. Tapi karena ibu datangnya ikhlas, mau pergi izin kepada suami, Pak, ya mama mau pengajian dulu, sarapan udah matang semua, baju udah dicuci semua, kamar semua sudah beres semua, anak-anak sudah berangkat sekolah, mama mau pengajian. Iya mah, hati-hati. Jawab assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, sampai sini dicatat ibadah luar biasa. Amin. Jadi pahala surga. Amin ya robbal alamin. Nah ini begitu suaminya bangun, mana katanya ibunya bocah atau sarapan belum ada, akhirnya belum. Ini kadang-kadang yang menggugurkan amaliyah ibadah kita. Insya Allah izin ya Bu ya, besok izin Ibu ya. Izin yang punya suami izin. Oh ada yang punya suami. Untuk ngomong kepada Allah saking malunya, sama lah kayak ibu yang bertamu ke Bu RT atau ke Bu Haji Rohani, Bu Haji Rohaya. Udah apa aja banyak, pulang dibawain kira-kira kalau orang punya rasa rumasa bahasanya masih dibawa. Kira-kira langsung terima Pak. Oh ya udah sini. Kira-kira apa? Aduh Bu ini banyak amat. Kalau dibawa kami mah tuh terlalu. Ya, pasti aduh Bu RT ini banyak amat, udah cukup nggak apa-apa bawa. Saking senengnya kita kadang-kadang nolak, malu untuk menerima. Maka saking malunya kita nyuruh guru kita, nyuruh para ulama, ya misalkan di sini, Bu saja omongin dong, saya bidadaranya kurang. Lah, ibu-ibu di sana dapat bidadara, yang perempuan dapat yang laki-laki dapat bidadari, ibu-ibu dapat bidadari. Itu hanya kiasan gambaran. Ya, kalau ibu taat patuh kepada suami sesuai dengan aturan dan syariat agama, maka bidadaranya yang paling tampan di surga itu adalah bidadara dari dunia. Siapa? Yaitu suaminya. Ya. Kalau
Bona ngomong lagi yang punya suami bagaimana? Dapat di sana kan pernah punya suami juga. Udah ketemu sana ya? Ketemu, ya kak itu kayak kalau nggak nyasar dulu. Lah kalau orang nyasar gimana ketemu tuh? Makanya kita berdoa agar diberikan petunjuk arah yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Maka mudah-mudahan kita biar tidak penasaran berdoa kepada Allah, bisa diberikan kesempatan oleh Allah, bisa ziarah Mekah Madinah. Gambarkan surga kenikmatan yang luar biasa, maka siapkan bekalnya. Karena hidup kita di sana bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, tapi abadan abada, selama-lama. Karena kita minta kepada Allah agar diberikan segala kemudahan dalam rangka amaliyah kebaikan. Dan mudah-mudahan dengan wasilah kita sering berbuat kebaikan itu bisa menjadi hikmah dan barokah kepada diri kita dan keluarga kita, sehingga seluruh keluarga kita ditatar, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ditunjukkan di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Diberikan keberkahan usahanya, keberkahan urusannya, kemudahan di setiap permasalahannya, dan mudah-mudahan jadi berkah dan barokah hasil yang didapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit ya Bu ya. Yang terpenting laksanakan kebaikan, karena semua kebaikan pasti akan berbuah keindahan. Ya, apapun yang kita amalkan, yang kita lakukan, semua akan ada nilai kebaikan dan balasannya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah ganti yang kesembuhan. Yang lagi sulit menghadapi permasalahan apapun itu masalahnya, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Mudah-mudahan rezeki yang didapatkan oleh para bapak, para suami yang selalu cari maisha, mudah-mudahan jadi rezeki yang halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan anak-anak kita yang dalam bangku pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama di pesantren, mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk belajar dan menerima ilmu yang diajarkan oleh gurunya, sehingga menjadi ilmu yang manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Allahumma inna nas'aluka bi fatihatil mu'adhamati masani wal qur'anil 'azim an tamnahana bi kulli khair wa an taj'alana min jannati ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma billahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.